Kalau untuk omset lah, alhamdulillah mas. Kira-kira ya sekitar cukup lah. Kalau sama dengan gaji PNS lebih malahan, alhamdulillah. Balik lagi kita di Nguat. Sekarang kita bersama Galih Unta India. Ngapain sih usaha? Hobi mas. Hobi. Keinginan saya menjadi seorang pengusaha itu ya, karena satu, ingin memiliki penghasilan sendiri. Ngopi tidak dibayari teman, tapi saya yang mengoperasi. Iya. Oh, berarti kita sering ngopi aja. Kalau kita ngopi gimana mas? Saya dapat pemasukan mas. Nah iya kan katanya ngopi biar bisa gantiin teman-teman. Ya. Selain itu, tujuan saya berwirausaha itu ini mas. Saya ingin membantu orang lewat usaha yang saya punya. Emang mulai usaha tahun berapa sih? Saya mulai usaha itu tahun 2018. Tapi sejak dulu itu saya sudah jualan mas. Pernah jualan waktu itu jualan keripik ya. Di sekolah-sekolah gitu mas. Bawa bawa keripik. Terus ditaruh di warung. Bawa sepeda muter keliling gitu. Pernah juga kehujanan barangnya. Jadi masih itu sekitar SMA? SMP mas itu. SMP? Ya. Itu jualan apa? Keripik pisang mas tapi. Aneka keripik. Iya betul. Keripik pisang kluthuk mas. Nah, kalau SMA-nya mulai membangun ini berarti setelah SMA atau ya. SMA sudah merintis? Waktu SMK itu ya mas, saya kan SMK bukan SMK mas. Okay. Saya SMK, sekolah di sekolah kejuruan, salah satu sekolah ternama di Kabupaten Kediri. Oh my god, wow. Oke. Seperti itu. Jadi saya masuk SMK itu saya mulai kelas 1 mas. Iya kan dari dulu SMK kelas 1. Oh iya betul. Saya masuk SMK itu kelas 1. Saya belum ngerti mas sebenarnya usaha itu apa. Tapi itu tantangan bagi saya. Waktu itu di keluarga ada problem tentang ekonomi mas. Ada problem tentang ekonomi. Habis itu gimana caranya? Saya berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan rupiah. Tidak memberatkan orang tua, tidak memberatkan siapapun, tapi saya ingin berjuang bagaimana bisa mendapatkan rupiah dengan tangan saya sendiri. Bukan maling mas, tapi usaha. Oke. Kan kalau sambi-sambian maling nggak apa-apa ya? Astagfirullah mas, itu sangat dosa mas. Sebaiknya jangan. Ya kalau mulai krius sendiri, kan awalnya bukan krius ya? Kok tahu mas? Saya malu mas. Kan semen kuat. Pernah dulu itu namanya itu keren mas. Bukan krius Gapura, tagline-nya kokoh, kuat dan terpercaya. Berarti keras. Bukan mas. Itu dulu asal-asalan mas sebenarnya nama itu karena saya tidak memiliki basic di bisnis sama sekali ya mas. Tidak memiliki ilmu sama sekali. Saya usaha itu setelah lulus SMK, modal nekat. Waktu itu modal juga dari orang tua sama beberapa tabungan saya. Habis itu langsung terjun usaha, punya produk ini saya dapatkan ketika saya sekolah juga mas. Saya sekolah 3 tahun mendapatkan produk ini, keripik daun singkong tapi rasanya kayak paru sapi. Itu yang membuat idemu untuk membuat keripik daun singkong itu gimana awalnya? Awalnya itu ada event enggak mas. Gitu. Awalnya itu gini, sebenarnya produk ini itu dari salah seorang pembimbing guru saya. Habis itu saya kembangkan lagi. Kebanyakan makanan saat ini kan gini, mengandung banyak MSG ya mas. Apa katanya MSG? Itu loh mas, micin. Nah, kan terlalu banyak micin katanya goblok, padahal kan enggak itu. Goblok tergantung orangnya, kayak saya sendiri. What? Contohnya itu seperti ini. Jadi bagaimana saya bisa membuat produk inovasi yang mengangkat nilai jual suatu barang. Yang kedua, bisa membawa manfaat bagi konsumen. Tujuan saya seperti itu sebenarnya. Dulu nggak seperti ini mas. Produk Krius itu awalnya yang masih Gapura itu mas. Yang masih Gapura itu awalnya nggak seperti ini. Waktu awalnya itu bentuknya bulat kayak kepingan gitu, tapi masih ngandung minyak.
banget. Berarti masih penerusnya kurang ya pas. Iya, soalnya saya juga nggak punya alat mas waktu itu ya. Tapi itu kalau digoreng angin kan memang nggak bisa. Melempem mas. Iya melempem. Ini enggak. Jadi setelah itu inovasi lagi bagaimana ini itu bisa kering tanpa adanya, maksudnya tanpa mengandung minyak, terus rasanya tetap crispy dan juga memiliki rasa khas unik dari paru sapi. Enggak, yang saya tanya lagi itu kenapa kamu berpikiran mengolah keripik daun singkong? Kalau daun singkong sebenarnya saya berpikiran gini mas. Untuk daun singkong sendiri kan di daerah sini kan banyak ya, apalagi daerah saya kan banyak, tempat saya itu banyak, dan hanya sebatas untuk makan ternak, tidak mungkin nilai jual. Mungkin untuk sayur lah, sayur lauk, untuk makanan, untuk lauk gitu. Tapi untuk nilai jual yang lebih kan tidak ada. Apalagi kalau hanya diolah menjadi sayur kan berapa sih mas? Mungkin satu hari kan udah basi ya, udah basi. Terus besoknya lagi nggak bisa dimakan lagi. Tapi saya berinovasi bagaimana bisa menikmati ini dengan jangka yang panjang, tetapi memiliki nilai jual yang lebih. Tuh, akhirnya ini daun singkong. Awalnya tahu kalau daun singkong bisa dibuat keripik? Awalnya itu dulu nyoba-nyoba mas. Berarti nggak ada kayak lihat di Google atau YouTube? Nggak, belum. Waktu itu belum tren mas. Tahun 2014 itu YouTube, Google itu masih Google. Berarti termasuk tua ya? Sama mas saya toh. Oh iya, alhamdulillah udah umur mas. Saya baru memegang HP Android itu kelas 2 SMK mas. Oh jadi itu emang kepikiran langsung ya? Iya, ya kepikiran langsung. Terus habis itu juga ada ini resep bakunya kan dari guru pembimbing, dari guru pembimbing juga. Akhirnya tapi saya kembangkan lagi, bisa menghasilkan keripik seperti ini. Jadi kesusahannya awal tuh apa? Kalau kesusahan dari awalnya, pertama kan penerusnya nggak ada. Iya. Jadi minyak. Kalau waktu awal itu sih sebenarnya kesulitannya di modal sih mas. Karena kalau kita untuk mengembangkan usaha kan kalau nggak ada modal yang banyak kan bingung juga ya. Kayak diri kita sendiri mau merawat tubuh biar menjadi ganteng, kita menjadi putih kan juga butuh biaya ya. Seperti halnya keripik ini. Kalau menjadi enak juga butuh biaya yang lebih banyak lagi. Kalau kan di rumah aja siap. Oh iya mas, siap. Nggak usah pergi-pergi. Namanya pengusaha juga gini mas, kita harus berjuang walaupun di masa apapun harus tetap semangat pokoknya. Kalau dari Gapuroku untuk proses ke krius itu sekitar berapa lama? Nah ini mas, awal mulanya lahirnya krius itu waktu itu saat saya sekolah branding di markas desain di Sidoarjo. Itu lahirnya krius. Jadi bundanya krius ini di markas desain sana ini diberi nama krius. Krius itu singkatan dari keripik daun singkong sebenarnya, dengan tagline crispy and delicious, crispy dan nikmat maksudnya seperti itu. Tuh. Jadi ini branding ini dari jasa branding. Terus logo ini, logo anak kecil senyum ini dari saya. Kan saya selalu tertawa mas. Oh berarti agak. Bukan mas, bukan gitu. Saya hobi ketawa masalahnya. Iya. Tadi kan udah itu mulai branding ya, karena ya, krius. Waktu itu tahun 2019 mas. 2019. Ya setelah 1 tahun. 2019 itu mulai lahir krius bulan 2 kalau nggak bulan 3. Kalau dari awal sendiri pas kan mesti dari Gapuro sendiri kan pameran banyak. Ya pameran mas, pernah itu pameran. Masuk ke pameran itu masih Gapuro atau masih krius? Kalau masuk pameran kalau untuk lokal sih waktu itu masih Gapuro mas. Gapuro. Ya brand mereknya bukan merek, iya mereknya masih Gapuro. Tapi setelah ada beberapa pameran di beberapa daerah itu sudah pakai nama krius ini dengan kemasan seperti ini. Masuk ke pameran? Masuk aja mas, kan masuk. Nah maksudnya linknya, linknya ada yang mengarahkan atau emang dari pemajuan dari desa kan bisa. Ya dulu waktu linknya itu Suloyo tagline-nya itu Suloyo tuh mas, bukan gini Suloyo lagi tagline-nya kok tagline toh
Krius ini masuk ke pameran itu dulu waktunya itu pertama kali dari bidang perekonomian Mas di pemerintah daerah. Bidang perekonomian itu diajak pameran lokal. Masih pameran lokal. Setelah itu ada dia dari Dinas Koperasi dan UKM mengajak pameran di luar daerah. Akhirnya Krius bisa terkenal di beberapa daerah, Mas. Alhamdulillah. Berarti nggak ada bantuan dari desa atau gimana untuk memperkenalkan ke ya ada Mas, ada. Kalau bantuan dari desa itu di pengurusan kayak legalitas, tapi untuk pengenalan ke kabupaten untuk pameran. Kalau untuk pengenalan saya nggak tahu Mas, di jalur belakangnya gimana saya nggak tahu, tapi pertama kali saya tahu produk ini dan saya diajak pameran itu yang mengajak itu bidang perekonomian. Berarti dinas turun tahu kamu punya usaha gitu. Ya betul, iya Mas. Ngajak, ya alhamdulillah masih diajak. Nah kalau pas pameran itu mulai kan baru itu masih Gapuro. Itu udah masih jenjangnya daerah atau sudah juga mengikuti keluar daerah? Masih daerah Mas, waktu Gapuro itu kan masih daerah. Nah ini kesalahan saya Mas. Sebenarnya sebelum produk launching saya seharusnya harus melalui beberapa tahapan uji bagaimana pasar itu menerima produk saya. Waktu itu pernah ya memang melakukan beberapa uji tapi nggak spesifik, nggak tertarget. Akhirnya belum waktu setelah Krius berdiri, orang itu calon konsumen itu kelihatan kayak bingung. Oh ini produk apa sih sebenarnya? Nah seperti itu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk memperkenalkan produk sih hanya sebatas di Instagram Krius ID itu, tapi jujur saya nggak aktif Mas, soalnya karena ada waktu lain untuk dibagi sama yang lain, akhirnya kurang aktif juga sih sebenarnya. Kalau aktif insya Allah beberapa konsumen dari luar daerah ngerti. Jadi marketing awalnya kan dari pameran. Ya dari pameran. Full dari pameran kan. Full dari pameran. Kita nggak terlalu. Belum ada Mas waktu itu soalnya. Belum ngetren. Full. Kalau yang dikenalkan dari desa sendiri, maksudnya tetangga. Ya. Itu taunya gimana? Apa emang udah besar gini atau emang awalnya udah tahu kalau kita punya usaha? Dulu itu lucu Mas. Dikira saya bawa barang banyak itu bawa pakaian, katanya jualan baju itu loh Mas. Kan saya mesti taruh di kardus bekas bukan kardus bekas, kardus rokok itu loh. Masih dulu kardus rokok itu katanya jualan pakaian katanya. Enggak dibilang sales rokok. Sekalian aja ya. Tapi kok cowok. Ya enggak apa-apa. Kan cewek Mas. Biasanya. Besok berubah cara enggak mau. Oh astagfirullahaladzim, ya ilah ilallah jangan. Itu jadi untuk pertama kali itu untuk tetangga itu ada yang membawa buat oleh-oleh waktu itu buat keluar. Jadi itu pas tetangga mulai udah tahu soalnya sejak dulu kan memang dari orang tua sendiri kan udah jualan keripik Mas. Ya akhirnya tahu sama ibunda itu diberitahu enek ada produk baru ini diperkenalkan, terus habis itu ada yang nyoba terus akhirnya dibawa buat oleh-oleh gitu. Jadi setelah dikenal lah, maksudnya dikenal teman tuh tetangga-tetangga juga mulai membantu untuk mengenalkan marketing. Iya, persen to persen berarti. Iya, betul. Kalau izinnya tuh susah ya? Kalau itu Mamin ya? Mamin Mas. Izinnya susah nggak? Kalau izin sih sebenarnya untuk saat ini sih mudah, dari pemerintah sendiri kan sudah memfasilitasi untuk PIRT kan juga gratis kan. Terus habis itu hanya kemarin alhamdulillah dapat halal itu juga ada program dari pemerintah juga, alhamdulillah gratis juga. Terus habis itu kalau untuk izin hak merek, terus habis itu kayak izin lain-lain kemungkinan bayar SIM sendiri Mas. Tapi kalau untuk hak merek saya alhamdulillah semua izin Krius itu gratis alhamdulillah, nggak bayar. Gratisan deh. Alhamdulillah sukanya gratisan Mas. Jadi dari awal udah gampang ya, dari perizinan sudah lengkap tadi ya? Iya. PIRT halal. Saya yang belum halal. Hak merek. Hak merek. Iya. Hak merek Krius ini tinggal nunggu Mas. Masih tahap pengumuman. Kemana aja Krius ini untuk keluar daerah? Kalau keluar daerah sih kebanyakan pasarnya di Malang, Surabaya.
selama yang saya pantau Mas, Malang, Surabaya sama di daerah Bandung. Ada nggak reseller atau komunitas-komunitas yang membantu? Dulu pernah Mas, saya punya reseller, punya reseller, punya distributor, tapi resellernya udah hilang sejak adanya pandemi ini. Katanya sepi, penjualannya menurun drastis. Akhirnya yang masih ini kerjasama sama itu, asosiasi itu, yang setiap bulannya rutin itu. Asosiasi produk marketing produk UMKM Jawa Timur, Ampuh. Iya. Jadi cuma dari setelah pandemi cuma dari komunitas itu doang. Iya, saat itu ada sama di teman-teman itu. Iya, betul. Nah, kalau harga jualnya sendiri segini. Harga jualnya 15 Mas. Segini 15. Iya. Dengan isi 15.000 dengan isi 60 gram. Kalau varian rasanya sebenarnya ada 2. Original ini sama spicy yang merah, rasanya pedas manis. Iya. Rasanya pedas manis. Rasanya itu bubuk cabenya pun saya juga buat sendiri kok. Jadi kita nggak pakai bumbu pabrikan sama sekali. Yang ini berarti dari bumbu. Ini kalau ini memang nggak ada tambahan bumbu, hanya pada waktu proses pembuatan digoreng kan langsung di packing. Tapi untuk yang pedas itu ditaburi bubuk cabai. Bubuk cabenya pun buat sendiri. Asli dari cabai Mas, pedas gitu. Kan biyen cabai pedas. Iya, seperti sebuah perkataan yang pedas. Jadi cabai digiling. Iya, cabai digiling sendiri. Habis itu kan halus. Tabur-taburkan. Oke. Pas waktu kembali lagi pas pembuatan. Ya, kan mesti lama Mas. Jadi pembuatannya. Jadi keunikannya ini sebenarnya produk ini tuh nggak bisa dibuat dadakan. Jadi kalau mau pesan, apalagi pesan banyak, harus ada, nggak bisa langsung harus jadi, nggak bisa. Ini pernah Mas, saya waktu itu ada pesanan banyak ya. Waktu itu buat souvenir. Buat souvenir kita kalau nggak mantenan, kalau nggak nikahan. Itu dadak minta banyak lah pokoknya. Saya buru karena lumayan Mas. Iya. Jarang-jarang kok. Jarang-jarang akhirnya aku buru, nggak jadi akhirnya. Terus akhirnya buang. Gagal produksi. Itu apa nggak ada MOU atau DP itu gimana? Waktu itu belum Mas. Saya katakan waktu itu saya belum nggak ngerti bisnis itu seperti apa, mainnya seperti apa. Ini jadi waktu itu gagal wes. Ada sekitar ini kan per satu resep Mas. Satu resepnya itu jadi 50 pieces. Waktu itu ada dua kalau 3 resep. Berarti gagal 150-an pieces. Masih kecil. Masih kecil. Iya, kecil tapi duitnya. Iya, ruginya. Ya, tapi kita nggak mikir rugi Mas, yang penting buat pembelajaran aja ke depannya. Jadi kalau itu hitungannya dari 1 kilo daun singkong itu dapatnya berapa? 1 kilo itu 25 biji. 25 biji. Iya, 25 biji. Jadi udah blok sih. Dihancurkan Mas, modern kok sekarang. Sekarang bukan yang dulu sekarang dicomper ada mesin. Sombong amat. Ada mesinnya. Nah, untuk dari semua ini ketika menjual ketemu omset berapa per bulan? Kalau untuk omset lah, alhamdulillah malah Mas. Kira-kira ya sekitar cukup lah. Kalau sama dengan gaji PNS lebih malahan, alhamdulillah. Iya. Berarti kan terjun ke situ berarti cocok. Alhamdulillah cocok Mas. Sampai sekarang masih bertahan. Selama 2 tahun, apalagi ditempur kena bom pandemi ini, alhamdulillah masih bertahan sampai saat ini. Coba ekonomi sendiri. Apa? Yang terasa drastis Mas, turun 50%. Termasuk reseller yang hilang. Ya, reseller hilang. Kalau dari bahan berarti masih berlimpah. Bahan sebenarnya berlimpah banget Mas. Apalagi saat ini kan musim hujan ya. Musim hujan kalau daun singkong itu diputik saat ini, kemudian setelah 5 hari itu sudah tumbuh lagi. Itu sudah besar, sudah dipetik lagi. Banyak Mas, ribut gitu. Berarti kan itu semua gampang ya? Gampang kalau bahan baku. Gampang. Bahan baku gampang. Pasti akan ada kejadian kopi produk.
karena bahan gampang pasti akan terjadi copy product. Nah menurut kamu untuk masalah copy product itu gimana? Jadi gini, setiap satu produk yang saya buat, saya punya sesuatu bumbu, ibaratnya bumbu rahasia, resep rahasia. Itu hanya bisa diketahui apabila di lab. Ada kandungan khusus, kandungan organik, ya ini penggantinya MSG. Itu bisa di lab, tapi dari rempah, Mas. Apa deh? Ya namanya kan nggak bisa, Mas. Saya nggak bisa. Nanti saya SMS saja. Iya betul. Jadi saya bisa ke pabriknya aja. Insya Allah monggo, Mas. Kalau saya malah suka siapapun nanti yang mau ke pabrik monggo. Berarti Insya Allah. Hitungannya kita fair aja. Monggo kopi, tapi dengan bahan masing-masing. Iya. Kita bersaing masalah rasa berarti. Masalah rasa. Dan kemungkinan nggak banyak orang yang telaten buat ini, Mas. Iya pasti soalnya prosesnya itu banyak banget. Prosesnya lama. Iya. Dan kemungkinan andaikan bisa mungkin rasanya yang beda jauh. Saya berani jamin. Soalnya ini saya bumbunya ini saya nyari lagi gimana caranya biar orang itu nggak bisa menyamakan. Mantap lah. Jadi kan udah duniamu lagi. Ya. Ya, kalau saya jujur, Mas, faktnya saya diproduksi bukan di marketing sebenarnya. Iya, ya kita harusnya gini loh. Setiap KM yang udah mulai dikenal atau udah punya pasar, dia sudah siap. Ya, betul. Kita hanya marketing. Ya, bagian produksi, bagian lainnya yang urusannya bahan, produk, itu ada sendiri. Ya, itu kita belajar di situ. Nah, kesalahan saya dulu itu pernah, Mas. Waktu itu ada fasilitas ya sekolah internet marketing. Waktu itu masih baru-barunya belum ngetrennya Instagram ad, belum ngetrennya Facebook ad sudah ada sih, tapi belum terlalu ngetren ya. Itu saya di sekolah dibiayai oleh salah satu seseorang ya. Mundur, Mas, saya nggak kuat, jebol. Nggak kuat, Mas. Karena mungkin pertama kita masih di tahap belajar, ya, tapi itu udah satu tingkat di atas, itu masternya lah. Ya, paling tidak kita mengetahui lah. Ya, paling tidak kita mengetahui. Tapi kalau menyiasati untuk kali ini, untuk sekarang, ya, market udah lumayan ya. Iya, alhamdulillah. Ya, untuk menyiasatimu gimana? Untuk apa kamu tetap masih membiasakan untuk membuat produk sendiri, cari bahan sendiri? Untuk sekarang saya lebih fokus ke marketing, Mas Malan. Mulai saat ini saya belajar. Kalau untuk produksi sudah ada yang handle malah. Ya, kalau untuk produksi sendiri saya nggak pernah produksi. Keluarga, ya, family. Kalau sekarang saat ini saya belajar internet marketing, Mas. Bagaimana cara, kan kita musim kaum milenial ya, semua serba internet, semua serba sosial media. Bagaimana cara kita menjualkan produk itu, ya bagaimana produk kita dikenal, menjualkan produk itu lewat sosial media, lewat marketing, tapi juga butuh proses lah pastinya. Nggak bisa kita langsung ibaratnya menggali sumur langsung keluar airnya, kan nggak mungkin kan. Jadi udah mulai cari situ ya. Iya. Nah, kalau harapannya sendiri dari untuk jangka pendek dan jangka panjangnya itu gimana? Kalau usahamu sendiri? Kalau untuk usaha saya sendiri ya, jangka pendek yang saat ini setidaknya kita harus bangkit di masa, walaupun kekurangan masa pandemi ini, di masa ibaratnya gimana ya, kayak belenggu gitulah, Mas. Kita ibaratnya dijerat lah, mau nggak ada kebebasan, ada kebebasan tapi ada prosedur yang harus tertera seperti itu. Bebas tapi terbatas. Ya betul, Mas, bebas tapi terbatas. Gimana cara kita menggunakan ide-ide konsep-konsep yang saat ini kita terapkan, yang saat ini diperbolehkan oleh pemerintah itu seperti apa. Dan untuk jangka panjangnya tetap, Mas, saya tetap produk dengan konsep milenial tetapi mengandung ciri khas yang untuk healthy, tetap saya akan buat. Kedepannya saya juga akan membuat produk lagi, walau bukan berburu ya, Mas, maksudnya punya konsep lagi, punya ide produk lagi yang dari beberapa olahan produk nanti bisa diganti untuk menggantikan salah satu daging. Berarti ada terobosan lagi. Ada terobosan lagi. Tapi untuk jenis tetap, Mas. Nanti malah ada rencana ini akan saya buat pouch kayak Citato.
Kalau menurut saya bisa juga untuk tambah rasanya. Nah, ya nanti untuk tambah rasanya, kemarin saya mencoba itu kan sekarang kayak saat ini ya Mas, kayak rasa coklat itu kan menjadi dominan ya. Ini kan hanya untuk makanan yang komunitas asin lah, asin gurih. Karena menciptakan sesuatu yang beda kayak gini. Ini kan udah ikonnya rasanya 2. Ya, satu itu buat master lain. Masternya contohnya gini. Itu ya. Ya. Rasa. Iya. Rasa pedas tapi berlevel. Oh ya. Ya Mas. Jadi tetap satu bidang, tapi ini sudah dipaket sama yang pedas itu kan. Iya. Nah, satunya tuh buat lagi. tetap krius, cuma dengan varian rasa pedasnya. Oke, siap. Bukan varian rasa. Nanti kita perhitungkan lagi masuk konsepnya. Kalau ditato kan itu kan untuk menengah ke atas. Iya, betul Mas. Itu mungkin maksudnya untuk body pack. Iya, betul. Habis itu untuk apa tuh tamu-tamu gitu, untuk toko gitu kan. Kemarin ada Mas, kita sudah menyiapkan sih sebenarnya untuk varian rasa, tapi untuk saat ini saya rasa belum lah, karena kita lihat dari permintaan pasar sendiri ya memang turunnya bukan karena bosan, tapi turunnya kan karena ada merosotnya ekonomi juga kan, dari pemasukan beberapa calon konsumen itu kan juga ada yang tersendat, akhirnya mau beli diganti tunda untuk kebutuhan pokok ya seperti itu. Sayang soalnya gini, 2 rasa ini udah punya pintu ya, maksudnya tinggal kita berjendela ya Mas. Lagi ya, ikuti lagi, tinggal ikut lagi. Jadi kita buat aliran ini Mas. Jadi untuk nanti ke depannya untuk kris ini semoga aja ya, semoga aja terlaksana dengan baik, alhamdulillah rabbil alamin, amin. Kris ini nanti akan membuat sebuah kegiatan sosial di mana kegiatan tersebut nanti akan berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun di bidang apalah kesehatan atau sosial yang bekerja sama dengan salah satu komunitas untuk membuat itu. Contohnya nanti Mas, ini masih saya simpen dulu Mas ya. Masih tunggu aja tanggal mainnya. Kita nantikan part kedua. Siap, part kedua ditunggu. Nanti kesuksesannya bagaimana? Yes. Kita sukses kan bagi-bagi. Betul Mas. Kita sukses bagi-bagi, terutama untuk saat ini ya Mas, anak-anak muda jangan malu lah, intinya gini, jangan malu untuk berwirausaha di usia kamu muda. Soalnya muda itu kadang kuat, bisa berwirausaha. Cuma kadang kalau kita nggak punya mentor. Gengsi Mas. Ya. Gengsi. Kalau menurut saya gengsi. Punya mentor. Nah. Terus jadi kalau kita nggak punya mentor itu kelewatan batas, malih itu punya pendamping Mas ibaratnya. Jadi karena pemikirannya kan masih kritis. Ya betul. Nggak ada yang isi beratnya menggebu-gebu lah, mumpung masih semangatnya. Lah kan umur berapa umur? 20 Mas. Jadi memulai usaha umur 17. Nah kan masih muda. Iya. Nah untuk saran untuk para pemuda, gimana saran kalau dia ingin memulai berwirausaha, itu saranmu kan sama kamu dari muda juga, dari 17 tahun berwirausaha. Iya. Kalau saran saya gini, cukup singkat sih. Nah, sukses tidaknya itu tergantung di kamu. Pendidikan itu bukan jaminan kesuksesanmu, tapi gimana langkahmu saat ini yang menentukan suksesmu kelak. Bingung Mas? Masih bingung. Singkatnya gini. Jangan berharap yang berlebihan. Jalani apa yang kamu sukai saat ini. Nanti kalau kesukaan itu bisa menjadikan sebuah bisnismu. Berarti mulai aja dulu. Jangan takut untuk gagal. Belajar di perjalanan. Betul. Belajar sambil. Jangan takut salah, karena kita mengerti benar itu juga dari salah. Soalnya sama aja sih, kita punya tutor, kita punya mentor. Tapi kalau yang ngomong mentornya kita belum jalan, sama aja. Betul. Maka dari itu katanya pelajaran paling penting itu kita yang jalan sendiri. Kita dari itu untuk yang memotivasi, bukan orang lain kok yang menentukan kesuksesan kita, tapi apa? Diri kita sendiri. Mentor terbaik itu adalah diri kita sendiri. Benar. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Siap untuk sharingnya, semoga bermanfaat. Semoga ada teman-teman muda baru. Amin, siap. Ada teman-teman muda baru yang memulai bisnis dengan umur yang lebih muda lagi kita. Siap. Jadi kita bisa sharing lagi, dan saya tunggu untuk terobosan-terobosan selanjutnya. Siap. Semoga Krius tetap jalan lancar. Oke, terima kasih semuanya.
nanti kita akan ketemu di muar-muar selanjutnya. Kalau tahu ada yang lebih muda lagi bisa ngobrol, siapa tahu nanti rezekinya bisa sama. Yang penting kolaborasi. Terima kasih. Siap.